Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sandy Julfikar dengan NIM 056391959. Saya merupakan mahasiswa program studi Sistem Informasi di Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Presentasi ini membahas bagaimana proses lahirnya Pancasila melalui 3 momentum sejarah yang sangat penting, yaitu sidang BPUPK, perumusan Piagam Jakarta, serta pengesahan oleh PPKI. Untuk memahami pentingnya Pancasila, kita perlu melihat realitas bangsa Indonesia sebagai negara yang sangat majemuk. Indonesia terdiri atas ratusan suku, bahasa daerah, budaya, serta keberagaman agama dan kepercayaan. Dalam kondisi seperti ini, diperlukan suatu landasan bersama yang mampu menjadi pemersatu seluruh elemen bangsa. Selain itu, dalam proses menuju kemerdekaan, para pendiri bangsa menyadari bahwa kemerdekaan politik harus dibangun di atas fondasi ideologis yang kuat. Dari kesadaran itulah lahir Pancasila sebagai hasil perenungan dalam dan musyawarah para tokoh bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya produk sejarah, tetapi juga identitas nasional yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Momentum pertama dalam proses lahirnya Pancasila terjadi dalam sidang BPUPK, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Dalam sidang ini terjadi diskusi intensif mengenai dasar negara yang akan digunakan Indonesia setelah merdeka. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan gagasan mengenai 5 asas negara. Kemudian pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato monumental yang memperkenalkan istilah Pancasila. Pidato tersebut menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya konsep dasar negara dirumuskan secara sistematis dengan nama yang kita kenal hingga saat ini. Sehingga pada 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Proses ini menunjukkan bahwa lahirnya Pancasila bukan hasil keputusan sepihak, melainkan buah dari pemikiran kolektif dan dialog kebangsaan. Peristiwa penting berikutnya adalah perumusan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Dokumen ini merupakan hasil kompromi politik antara berbagai golongan yang ada saat itu. Dalam perumusan awalnya, sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Namun, demi menjaga persatuan bangsa dan yang plural, pada tanggal 18 Agustus 1945, rumusan tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini memiliki makna historis yang sangat besar. Keputusan tersebut mencerminkan kedewasaan politik para pendiri bangsa yang lebih mengutamakan persatuan nasional daripada kepentingan kelompok tertentu. Dari sini kita belajar bahwa persatuan seringkali menuntut kebesaran jiwa dan sikap saling menghormati. Momentum ketiga adalah sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, dalam sidang ini Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara melalui pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan final Pancasila yang kita gunakan hingga saat ini terdiri atas 5 sila yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa. Pengesahan ini bukan sekadar keputusan administratif, melainkan penegasan identitas bangsa Indonesia. Melalui musyawarah dan mufakat, para pendiri bangsa berhasil melahirkan dasar negara yang mampu mengakomodasi keberagaman dan menjadi perekat nasional. Jika kita cermati, proses sejarah lahirnya Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.